Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Idrus dengan NIM 182251025. Bye. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Happy Eternali Putri Diandra dengan NIM 113251170. Salam kenal semuanya. Halo semua, perkenalkan saya Rafrina Zahra dengan NIM 123251102. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saing Ramaditya, nomor NIM 1512108. Hai semua, perkenalkan nama saya Kopi Nubus dengan NIM 114251149. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Azhara Marani Putri dengan NIM 1425001. Halo, perkenalkan saya Alia Rahma Ramadhani dengan NIM 112251011. Halo, perkenalkan saya Tariska Fitra Ramadhani dengan NIM 112251013. Halo guys, jadi di sini kita ada di gedung KRI RM Akta Dinata. Jadi di sini itu ada berbagai alat-alat di kapal TNI. Dan yang pertama ini ada kemudi kapalnya. Kita lanjut naik ke lantai 2. Jadi selanjutnya kita sedang berada di lantai 2. Nah, ada apa sih di lantai 2 ini? Jadi bisa kita lihat bahwasanya di sini ada penjelasan singkat mengenai kronologi sejarah armada TNI Angkatan Laut. Menarik banget nggak sih? Ini bisa dibaca sendiri ya. Oke guys, jadi sekarang kita masih ada di lantai yang sama video sebelumnya. Nah, di sini itu ada satuan-satuan kapal yang dimiliki sama TNI Angkatan Laut di Indonesia. Jumlahnya ada sekitar 7 satuan dan mereka memiliki fungsinya masing-masing ya. Ini bisa dilihat lambangnya juga beda-beda ya guys. Nah, kita masih di lantai 2. Tadi kan dijelaskan ada macam-macam satuan ya. Nah, di sini itu ada penjelasan tentang sejarah satuan-satuan tersebut yang lebih jelas. Ya, kayak sini ada satuan kapal bantu dan lain-lain. Dan di sini juga ada penjelasan lainnya tentang satuan kapal eskorta, kapal amfibi dan lain-lain. Nah, kita juga bisa melihat banyak sekali informasi mengenai jenis-jenis kapal seperti kapal selam, lalu ada kapal cepat torpedo. Kita juga bisa melihat banyak seperti sejarahnya, deskripsinya, hingga spesifikasi dan informasi lainnya. Sangat mantap. Di sini ada beberapa alat yang biasanya digunakan oleh TNI Angkatan Laut. Peralatan navigasi kapal di sini ada jangkar, ada kompas magnet, dan juga ada anemometer. Halo, jadi sekarang kita sedang berada di gedung introduksi dan teater dari Museum TNI Angkatan Laut. Jadi di sini ada apa aja sih? Ini juga ditampilkan beberapa capaian prestasi dari TNI Angkatan Laut. Seperti di sini ada rekor muri dan ada prestasi-prestasi lainnya. Ini namanya fluid tenang. Dan penggunaan fluid masih dipakai sampai sekarang meski sudah ada alat komunikasi yang lebih canggih. Dan ini mandi khatulistiwa atau equatorial bed dalam bahasa Inggris. Itu yang pertama kali melakukannya adalah Angkatan Laut Prancis di awal abad ke-16, tepatnya 1595 ketika kapal mereka melintasi garis khatulistiwa di dekat Pulau Sumatera. Saya hari ini bersama dengan
satu tour guide dari Museum Pusat TNI Angkatan Laut. Boleh memperkenalkan diri, Bu? Baik, perkenalkan saya guide dari Museum TNI Angkatan Laut. Nama saya Kapten Laut Pelaut Endah Sriwardani. Saya berdinas di Museum TNI Angkatan Laut sudah 2 tahun sejak berdirinya museum ini. Demikian perkenalan saya. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Oke, mohon izin Bu, izin bertanya, apakah di Museum TNI Angkatan Laut ini tuh ada benda apa sih yang kayak paling bersejarah gitu? Peninggalan apa yang kayak paling intinya tuh bersejarah banget di sini gitu, Bu? Baik, di museum ini ada salah satu cerita bersejarah, yaitu pembebasan perompak di Somalia oleh KRI KST, dan ini akan dijadikan film layar lebar. Kebetulan sudah selesai syutingnya kemarin tanggal 13 Oktober dan akan tayang di bioskop-bioskop awal tahun Januari 2026. Banyak artis-artis ibu kota yang ikut berperan dalam syuting film tersebut. Untuk yang TNI-nya nanti akan berperan sebagai perompak malahan. Jadi itu pasti sangat berkesan untuk semuanya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, mungkin kan untuk mengupdate sejarah dari tiap museum ini kan pasti punya update sejarahnya kan, Bu. Nah, itu tuh kira-kira perlu nggak sih kayak kerjasama dengan sejarawan gitu, Bu, menurut Ibu sendiri? Baik, untuk perkembangan museum agar lebih maju, kebetulan museum ini kan merupakan museum terbesar di Asia ya. Di Asia museum terbesar ini, Museum TNI Angkatan Laut ini. Sehingga kita butuh sejarawan-sejarawan yang ikut mengembangkan museum ini ke depan. Kebetulan di TNI sendiri menerima bintara maupun perwira yang lulusan dari sarjana sejarah. Jadi banyak di sini juga sudah ada Serda Saiful, Serda Hermanto, itu juga dari sejarah, lulusan sejarah. Sehingga mungkin kedepannya ini akan lebih mendukung kemajuan Museum Pusat TNI Angkatan Laut ini. Baik Ibu, terima kasih banyak atas informasi-informasi yang telah diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita dan nantinya kepada semua orang yang menonton video ini. Jadi kayak lebih tahu gimana sih cerita tentang lebih dalamnya Museum Pusat TNI Angkatan Laut ini. Terima kasih banyak ya Bu. Dapat membantu ya untuk memviralkan museum kita. Tadi kan sudah masuk ya, pasti di dalam sudah bagus kan. Kedepannya akan lebih bagus lagi dan pembangunannya akan lebih lagi. Nanti akan dikembangkan